Wis, ayo wis seterusnya. Kayaknya berarti aja. Tapi enggak sesuai. So asik kayak dan sana beneran Ya. bindeng ya Re ya ada Cek cek yang belum kesini ayo kesini guys, ayo biar ini dimulai. Ayo teman-teman yang free boleh banget nonton ke hall ya sekarang. Ini dengar nggak sih, dengar nggak? Oh, cewek ya. Oke. Gue sih ngomong ngerti beli sama Ayo, orang ayo ini bentar lagi dimulai. Yang mau nonton silahkan menonton yang jakos. Iya. Kan apa? iya Yuk. Mohon berkumpul di hall. Kumpul-kumpul dibagiin snack. Apa sih Ini lama soalnya mau ada surprise hari ini. Oh, sorry. Boy, kakak boleh pakai. kan sejarah mesti jadi disebut dulu. Jaluk. Aku
Ayo kumpul. Ini A3 mana ya A3? Misalnya nih. Ini yang 4-nya mana? 4 langkah kan ya? Lagi ulangan apa? Biologi. Apa sih? Pengawit. Dulu pengawit kayak astagfirullahaladzim pengawit. Pengawit tuh zaman dahulu. Iya. Tinggal bisa nih aduh. Sini kita bocor.
Jepang. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru serta Ibu Fatihah sebagai guru pembimbing mata pelajaran Bahasa Indonesia serta teman-teman yang kami banggakan. Selamat datang di hari terakhir penampilan praktik drama kelas 11 tahun 2025 yang dilaksanakan di Hall SMA Negeri 1 Tanjung. Sebelum kita memulai rangkaian acara pada hari ini, mari kita sebaiknya bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, pagi ini kita akan menyaksikan hasil karya luar biasa dari siswa-siswi kelas 11 Saintek 1 yang telah berproses dan berlatih dengan sungguh-sungguh dalam pelajaran bahasa Indonesia. Oke. Jadi hari ini terakhir ya guys, ada satu kelompok lagi dari kelas 11 Saintek 1 ya kak ya. Betul. Dari kelompok 2 yang akan menampilkan apa nih? Menampilkan apa nih? Lutung kasar nggak sih kayaknya? Iya ya. Soalnya ada Purbasari, Purbarara juga. Oke, ini closingan yang kayaknya bakal wah banget ya. Kak. Iya ya. Ini udah niat banget nih kayaknya nih. Tuh, dan kita juga bisa melihat ada spoiler kardus apa itu? Kardus hadiah ya kayak sepertinya. Iya, iya. Jadi diharapkan dari semua kelas yang terutama diajar oleh Bu Fatihah bisa berkumpul perwakilannya untuk menantikan ya pengumuman hadiah yang terbaik dari 6 kelas. Udah? Siap? Kayaknya udah siap nih kayaknya. Udah siap banget ya. Udah nih. Itu udah datang nih narasumber kayaknya nih. Iya, ayo teman-teman yang masih di kelas nih boleh banget ke Jadi yang hall masih jalan ya. ayo. Ayo kita melihat penampilan gratis yang luar biasa. Iya. Ini yang mau di atas VIP boleh ke atas, nggak apa-apa asal jangan ribut ya kak ya. Oke. Ini tanpa berlama-lama lagi ya kak ya. Mari kita mulai kak penampilan dari kelas 11 Saintek 1. Beri tepuk tangan yang meriah. Alkisah pada zaman dahulu kala, di Tatar Pasundan, ada sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja yang bijaksana. Beliau dikenal sebagai Prabu Tapakapura. Namun, semua kebijakan itu sirna ketika beliau memutuskan nafas terakhirnya. Istana yang biasanya ramai kini diliputi kesunyian dan isak tangis. Di tengah suasana berkabut, jenazah sang raja disemayamkan dengan upacara kebesaran. Sebelum dunia bersemayam abadi, Prabu Tapakapura telah memberi wasiat terpati. Dia memberi amanah pada sang pati untuk menyampaikan surat pensiun. Bahwa sebelum Prabu Tapakapura meninggal, beliau memberikan wasiat untuk saya bahwa yang meneruskan tahta beliau ialah sang
Beliau berwasiat dalam suratnya bahwa yang meneruskan tahta kerajaan ini adalah sang putri bungsu Purbasari. Apa? Ayah berwasiat akan menyerahkan tahta kerajaan ini kepada Purbasari, sementara aku adalah anak sulungnya. Ini tidak adil. Namun begitulah pernyataannya Putri Purbasari. Tidak, pasti ini bohong. Masih kalian baik memasukkan surat ini. Aku tidak percaya. Mana buktinya? Sudah cukup kalian berdua. Memang seperti itu yang Prabu di suratnya. Akhirnya, setelah kematian Prabu Tamawati, seminggu sebelum penobatan Purbasari menjadi seorang ratu, Purbadara mempunyai niat jahat untuk mencelakakan adiknya. Ia bersama tunangannya pergi untuk mencari seorang nenek sihir di tengah hutan dengan harapan dapat membantunya dalam menjalankan niat jahat Purbadara. Purbadara mengagalkan penobatan Purbasari sebagai ratu di kerajaan. Kak, ayo cerita jalannya. Coba Dinda ini sedang jalan. Sampailah mereka di tengah hutan, dan mereka pun menemukan rumah nenek sihir itu. Maka, look it, ya itu telah menemukan rumah nenek sihir itu. Ayo cepat kita ke sana. Ya sudah, let's go Dinda. Tiba-tiba keluarlah nenek sihir itu dan membawa tongkat saktinya. Dinda, ayo kita pulang saja. Jangan takut, Cuk. Nenek tahu kedatangan kalian kemari. Pasti ingin menyelamatkan Saskia. Wah, ini hebat sekali ya. Baru dikasih tahu maksud dan tujuan kami kemari, tetapi nenek ini sudah tahu. Berikan ramuan ini pada Purbasari. Dia akan mengalami kulit yang melepuh. Terima kasih, Cuk. Setelah mendapat pengumuman itu, Purbadara dan Purbadaya bergegas pulang menuju kerajaan. Hari pun sudah mulai gelap. Tiba waktunya untuk makan malam bagi keluarga kerajaan. Dayang pun menyiapkan makanan untuk santapan
Hingga keesokan harinya, di kerajaan Pusaka terdengar heboh bau amis yang sangat busuk. Ternyata bau amis dan busuk tersebut berasal dari kamar Purbasari. Pengawal, bau amis dan busuk apakah ini? Bau ini berasal dari kamar Purbasari Permaisuri. Tidak mungkin mau berada di kamar Purbasari. Purbasari adalah anak yang bersih dan wangi. Sudah. Ribut sekali kalian. Mari kita cek saja ke kamar yang Purbasari. Semakin dekat menuju kamar Purbasari, semakin tercium aroma amis dan busuk dari Purbasari. Sampai-sampai warga kerajaan pun hampir tidak kuat untuk mencium aromanya. Tuan Putri, bisakah bukakan pintunya sebentar? Tidak. Apa yang terjadi padaku? Kenapa kulitku jadi seperti ini? Apakah mereka sudah mengetahui hal ini? Sudahlah, jangan terlalu lama. Mari dobrak saja pintu ini. Wah, ternyata bubus ini berasal dari tubuhmu Purbasari. Usir saja dia dari sini daripada menimbulkan rasa masyarakat. Benar berarang. Pati, cepat bawa dia pergi dari sini sebelum mereka mengetahui hal ini. Tidak Bunda, ini semua tidak benar. Ini semua aku disalahkan oleh Purbasari. Bunda, dari sini. Baik. Sang pati pun membawa Putri Purbasari ke hutan yang jauh dari pemukiman rakyat. Sampailah Pati dan Purbasari di hutan yang lebat. Dengan berat hati, sang Pati meninggalkan sang Purbasari. Purbasari, tinggallah kau di sini. Paman akan memberikan pasokan makanan untuk kamu. Dan ingat, semua ini pasti akan berakhir. Iya, Paman. Terima kasih atas semuanya. Pergilah. Aku tahu kau pasti tidak kuat mencium bau busuk badanku ini. Baik, Putri Purbasari. Sang Pati pun pergi kembali ke istana. Di tengah hutan belantara, Purbasari hidup dengan damai dan ditemani oleh berbagai macam hewan. Di antara hewan tersebut, ada seekor kera berbulu hitam yang sangat misterius. Tapi kera tersebut yang paling perhatian pada Purbasari. Kera tersebut bernama Lutung Kasar. Sangat menggembirakan Purbasari yang mengambil bunga-bunga yang indah serta buah-buahan untuk Purbasari. Pada saat malam bulan purnama, Lutung Kasar bersikap aneh. Ia berjalan ke tempat yang sepi, lalu bersemedi. Ia sedang memohon sesuatu pada dewata. Tidak lama kemudian, tanah di dekat Lutung merekah dan terciptalah sebuah telaga kecil. Airnya jernih sekali dan ia mengandung obat yang sangat harum. Dan keesokan harinya, Lutung Kasar menemui Purbasari dan memintanya untuk mandi di telaga tersebut.
kerajaan. Berbarara memutuskan untuk melihat adiknya di hutan. Ia pergi bersama tunangannya. Ketika sampai di hutan, ia akhirnya bertemu dengan adiknya dan saling terpandang. Apa? Kenapa kau bisa berubah seperti dulu lagi? Tidak perlu kau tahu. Bagaimana aku bisa kembali lagi seperti ini? Yang jelas, dengan aku yang seperti ini, aku bisa menunjukkan wasiat yang telah ayah sudah berikan kepadaku. Tidak, akulah seorang ratu. Aku sudah dinobatkan sebagai ratu 5 tahun yang lalu. Tentu saja bisa. Ini adalah amanat ayahanda sebelum beliau meninggal dunia. Dan tidak ada seorang pun yang bisa melawan atau menentang amanat dari ayahanda. Ayahanda. Baiklah, bagaimana jika kita ditambah tunangan kita? Mana tunangannya? Dia Tunangan saudara saya itu. Jadi, monyet ini tunanganku. Iya, dia adalah tunanganku. Kenapa? Apa salahnya? Apakah pilihanku ini merugikan kalian? Kenapa harus monyet ini? Nggak laku ya? Terserah dong, mau mencintai siapa? Kenapa harus monyet itu sih? Monyet kan jelek. Ya udah, kan yang pacaran aku. Kenapa kamu yang repot sih? Tapi banyak manusia di sini. Kenapa harus monyet? Kan tinggalnya di hutan. Jadi manusia dong. Ini orang hutan ya? Ya tentu saja sih. Harus monyet itu sih. Monyet kan jelek. Ya udah, kenapa nanya terus sih? Ini kan nggak pernah mandi. Udah, karena aku yang ngejalanin. Kenapa kamu yang repot berbarara? Kayak makanan aku nih. Udah sih. Udah, emang salahnya apa? Kan kamu udah punya cowok. Tunanganmu jelek. Ya udah sih. Kenapa masalahnya sama kamu? Banget sih. Ya udah, kasihan kamu. Kenapa aku? Aku kan ratu di sini. Ya terus apa masalahnya kalau kamu ratu? Kan aku penguasa di sini. Penguasa. Kalau penguasa kok kamu berbuat curang seperti itu? Tidak. Siapa yang bilang aku curang? Hahaha. Aku adalah putri asli dari Seterlutu dan aku akan segera menikahimu Purbasari. Tidak ada yang dia dapat di dunia ini. Kau tahu, aku adalah pangeran dari kain yang dikutuk. Jadi, selama ini kau adalah seorang pangeran. Ya, aku adalah seorang pangeran dan kutukan buktinya akan berakhir sudah ketika ada seorang gadis yang mencintaiku hati yang tulus dan itu adalah kau Purbasari. Lalu, apa aku memasukkan racun ke makananmu Purbasari jika akhirnya kamu menemukan kebahagiaannya? Hanya punya hati itu gak usah dengki-dengki. Kan jadinya kayak gitu. Tanpa disengaja, Patih datang dan mendengar semua percakapan mereka. Jadi, selama ini kalian nabi yang telah ditulis semuanya. Tangkap mereka berdua. Hakim diberangkat di penjara. Baik Tuan, akan kami tangkap mereka. Tidak, Ya, ini bohong. kalian keluar saja. Sudah paman duga Suwadi akan berakhir berbahasa. Dan benarkah orang yang ganteng ini ialah tunanganmu? Aku baik-baik saja, Paman. Iya benar. Dia adalah tunanganku. Ya sudah, marilah kita pulang ke kerajaan. Bunda sangat merindukan. Pangeran, maukah kau bersamaku ke kerajaan?
Sudah aku putuskan saat menemaniku di hutan. Aku akan selalu mengikutimu dimanapun kamu pergi, Purbasari. Mereka pun pulang menuju kerajaan. Sesampainya di kerajaan, Maisuri sedang memberi hukuman kepada Perbarara dan Indrajaya. Tidak kusangka aku yang dari kamu membesarkanmu. Mengapa kau tega berlaku seperti itu kepada adikmu? Ibu tidak mendidikmu seperti itu. Tidak bunda, ini bohong. Maafkan kami, Bunda. Maafkan kami. Sudah bunda, jangan hukum mereka. Aku sudah memaafkan mereka semua bunda. Kau memang putriku yang baik. Kau memang mantas memimpin kesini pendidikan kamu. Tetapi hukum harus tetap dijalankan agar mereka jerah. Benar yang dikatakan oleh ibumu Putri Purbasari. Mereka pantas untuk dihakimi di penjara. Pengawal! Baik, Pati. Bunda, maafkan kami. Tidak. Keesokan harinya, pesta pernikahan dan penobatan Purbasari sebagai ratu digelar dengan meriah. Maukah kau menikah begini? Jalani hari-hari bagaimana sukaku. Dengan ketulusan hati, saya menerima pinanganmu, Pangeran. Terima kasih, Purbasari. Dengan ini kalian resmi menjadi raja dan ratu. Wahai Adinda, Kakanda ingin membawakan sebuah lagu untuk kau.
yang dapat kami persembahkan. Terima kasih. Oke, tepuk tangan sekali lagi dong. Alhamdulillah ya teman-teman, barusan kita sudah menyaksikan penampilan terakhir sekaligus penampilan pamungkas dalam praktik drama 3 hari ini teman-teman. Ini penampilannya nggak cuma bagus banget tapi ya, tapi juga